Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Di pertemuan yang ke-6 di semester genap ini untuk kelas 11 TKJ 1-7 mata pelajaran AJ, nanti kita akan membahas masalah routing dinamis OSPF. Nah, nanti akan kita bahas secara tuntas apa itu routing OSPF. Dan sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa di dalam hati di rumah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi OSPF, seperti biasa kita akan melihat dulu grafik ataupun respon dari kalian di pertemuan yang ke-5 kemarin. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana respon kalian di pertemuan yang ke-5. Oke, langsung saja kita lihat respon pertemuan ke-5. Nah, di sini kita lihat responnya ada 87 anak yang mengikuti PJJ. Nah, ini kelasnya ada 87 tanggapan. Kemudian perinciannya untuk kelas 11 TKJ 1 cuma 8 tanggapan. Kemudian kelas 11 TKJ 2 cuma 9 tanggapan. Kelas 11 TKJ 3, nah ini lumayan banyak, 17 tanggapan. Kemudian 11 TKJ 4 cuma 7 tanggapan. 11 TKJ 5 ini juga sama tadi, untuk tanggapannya ada 17 anak. TKJ 6 ada 14 tanggapan. Kemudian untuk 11 TKJ 7 ada 15 tanggapan. Nah, itu untuk respon di pertemuan ke-5. Kemudian untuk pertanyaan, sudahkah kalian tonton video pertemuan ke-5? Nah, ini ada 86 anak atau 98,9%, sedangkan yang belum 2 atau 2,3%. Kemudian kalau saya lihat di sini hanya ada beberapa anak yang memberikan komentar. Komentarnya jempol tok ya anak, komentarnya mantap ya anak. Nah, dari 84 anak yang nonton cuma sekitar 5 atau 6 komentar. Jadi saya ingin kalian memberikan komentar yang membangun untuk saya. Ya, saya melihat ini loh, kamu melihat atau menonton videonya, bukan hanya mau ngeklik tok, tidak ada komentar, tidak ada like, ya kan? Apalagi subscribe. Nah, jadi silakan ditonton, kemudian berilah komentar yang positif buat saya, agar saya semangat lagi untuk membuat konten-konten ataupun video yang bermanfaat buat kalian. Nah, itu respon di pertemuan yang ke-5. Nah, itulah respon ataupun grafik kalian di pertemuan yang ke-5. Kalian bisa cek sendiri apakah mengalami penurunan ataukah mengalami peningkatan. Kemudian di pertemuan yang ke-6 ini saya harapkan bagi yang belum pernah ikut materi saya, silahkan ikut. Jadi nanti jangan salahkan saya kalau misalkan nilai AJJ-mu yang tidak pernah ikut materi saya itu masih di bawah KKM. Kemudian jangan lupa untuk absensi PJJ sekolah, kemudian mengerjakan tugas untuk AIJ di pertemuan ke-6, karena tugas itu merupakan absensi materi pembelajaran untuk mapel AIJ. Oke, nah kalian tahu saya berada di mana? Pastinya harus tahu, karena saya ini sedang berada di lab networking, atau nanti kita misalkan setelah tatap muka nanti kita berada di sini. Jadi kenapa saya kok berada di sini? Biar kalian
mengetahui, oh ini loh lab networking. Dan kemudian bagi kalian yang sudah kangen dengan HKTI 2 atau lab untuk praktek, biar kalian bisa melihat dan mengobati kerinduan kalian di sekolah tercinta kita ini. Nah, ini adalah lab networking yang nanti kita gunakan untuk praktek AIJ. Oke, langsung saja kita masuk ke materi di pertemuan yang ke-6, yaitu pembahasan mengenai routing dinamis OSPF. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan ke-6, yaitu AIJ, yang mengenai routing dinamis OSPF atau Open Short Path Fish. Silakan diperhatikan, kemudian dicermati, dipahami. Apa itu OSPF? Nah, sudah kita ketahui bahwa protokol dynamic routing itu terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah OSPF. Nah, di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, kita akan membahas secara tuntas mengenai OSPF. Mulai dari pengertian OSPF, cara kerja, dan karakteristiknya. Nah, OSPF sendiri merupakan routing protokol yang terkenal karena routing protokol ini adalah yang paling cocok digunakan dalam jaringan lokal berskala sedang hingga enterprise. Jadi dia ini bisa digunakan, sangat cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan sedang maupun besar. Mengapa dikatakan paling cocok? Karena OSPF memiliki tingkat skalabilitas, reliabilitas, dan kompatibilitas yang tinggi. Kemudian pengertian secara umum. Nah, ini pengertian secara umum mengenai OSPF, Open Short Path Fish, merupakan sebuah routing protokol berjenis IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Maksudnya adalah jaringan internal itu jaringan di mana kalian atau kita ini masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Atau dengan kata lain, kita itu atau kalian itu masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Jika kalian sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan dan mengaturnya, maka jaringan tersebut dikatakan sebagai jaringan eksternal atau sudah di luar jaringan OSPF. Kemudian selain itu, OSPF juga merupakan routing protokol yang berstandar terbuka. Maksudnya terbuka itu adalah routing protokol ini bukan ciptaan dari vendor manapun. Jadi bukan dari ciptaan dari perusahaan-perusahaan komputer apapun atau router-router manapun. Sehingga dengan demikian, siapapun itu bisa menggunakan perangkat manapun, dapat kompatibel dengannya, dan dimanapun routing protokol ini dapat diimplementasikan. Jadi dia ini bisa digunakan oleh perangkat manapun, dari vendor manapun itu bisa. Jadi bisa kompatibel dengannya. Pakai Cisco bisa, pakai Mikrotik juga bisa. Nah, kemudian OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya OSPF membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan atau area. Sehingga nanti tingkatan-tingkatan itu diwujudkan dalam bentuk sistem pengelompokan area. Nah, dengan menggunakan konsep hierarki routing ini, sistem penyebaran informasinya menjadi lebih teratur, lebih tersegmentasi, tidak menyebar ke sana kemari dengan sembarangan. Jadi diatur sesuai dengan area atau kelompoknya masing-masing.
Itu hierarki routing. Kemudian teknologi yang digunakan, jadi teknologi OSPF ini menggunakan teknologi link state yang memang didesain untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses pengiriman update informasi rute. Hal inilah yang membuat routing protokol OSPF menjadi sangat cocok untuk terus dikembangkan menjadi network berskala besar. Jadi memang sangat cocok kalau digunakan untuk perusahaan-perusahaan menengah maupun perusahaan-perusahaan besar. Terus pengguna OSPF itu siapa? Untuk pengguna biasanya adalah para administrator jaringan berskala sedang sampai besar. Jaringan dengan jumlah router lebih dari 10 buah dengan banyak lokasi remote yang perlu juga dijangkau dari pusat. Jadi dengan jumlah pengguna jaringan lebih dari 500 perangkat komputer, mungkin sudah layak menggunakan routing protokol ini. Jadi kalau penggunanya itu lebih dari 500 komputer, ini memang cocok menggunakan protokol OSPF. Kemudian cara kerja OSPF itu sendiri bagaimana? Nah, di sini ketika OSPF bekerja atau dalam menjalankan pertukaran informasi routing, OSPF akan membentuk sebuah komunikasi dengan router lain. Jadi router lain yang berhubungan langsung atau yang berada dalam satu jaringan dengan router OSPF tersebut disebut dengan neighbor router atau router tetangga. Jadi router-router yang berhubungan langsung dengan OSPF dalam satu jaringan itu disebut dengan neighbor router atau router tetangga. Kemudian router OSPF mempunyai sebuah mekanisme untuk dapat menemukan router tetangganya dan dapat membuka hubungan. Nah, mekanisme itu disebut dengan istilah hello protocol. Nah, itulah OSPF itu mempunyai mekanisme untuk menemukan router tetangganya yang disebut dengan hello protocol. Sehingga dalam kondisi standar, hello paket itu dikirimkan berkala setiap 10 detik sekali, atau dalam media broadcast multi akses dan 30 detik sekali dalam media point to point. Kemudian media OSPF. Nah, di sini uniknya cara kerja hello protocol pada OSPF itu berbeda-beda pada setiap jenis media. Jadi ada beberapa jenis media yang dapat meneruskan informasi OSPF. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri sehingga OSPF pun bekerja mengikuti karakteristik mereka. Nah, di sini ada 4 media tersebut yang nantinya digunakan untuk hello protocol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah broadcast multicast, yang kedua point to point, yang ketiga point to multi point, yang keempat non broadcast multi access atau NBMA. Nah, untuk penjelasannya sudah saya berikan di materi lengkap PDF-nya. Bisa kalian download nanti setelah melihat atau menonton video ini. Kemudian karakteristik OSPF. Ada beberapa karakteristik yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah OSPF merupakan link state routing protocol, sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan yang jelas. Yang kedua, menggunakan hello paket untuk mengetahui keberadaan router tetangga. Jadi dia menggunakan hello paket ini untuk mengetahui router-router tetangganya. Yang ketiga, routing update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicasting. Yang keempat, bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area.
Yang kelima, menggunakan cost sebagai metrik dengan cost terendah yang akan menjadi metrik terbaik. Yang keenam, memiliki keterbatasan hop count, tidak seperti RIP yang hanya bisa menjangkau 15 hop count. Kemudian yang ketujuh, merupakan classless routing protokol. Yang kedelapan, secara default nilai administratif distance-nya adalah 110. Yang kesembilan, memiliki fitur authentication pada saat pengiriman routing update. Nah, itu karakteristik untuk OSPF. Kemudian kelebihan OSPF ini menggunakan pembagian jaringan berdasarkan konsep area. Jadi dia menggunakan konsep berdasarkan area atau kelompok-kelompok jaringannya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep jaringannya yang hierarki sehingga membuat proses update informasinya lebih termanajemen dengan baik. Karena secara hierarki, maka manajemen jaringannya itu bisa tersusun dengan baik. Yang ketiga, adanya convergence, di mana router akan menerima informasi dari router lain yang bertindak sebagai tetangganya, sehingga pada akhirnya seluruh informasi yang ada dalam sebuah jaringan dapat diketahui oleh router yang ada dalam jaringan. Yang keempat, sistem update informasi routing yang cukup teratur. Yang kelima, OSPF menghemat penggunaan bandwidth jaringan. Saya kira untuk pengertian bandwidth kalian sudah tahu semua. OSPF menggunakan cost sebagai metrik. Itu yang ke-6 atau yang terakhir. Jadi dia ini menggunakan cost sebagai metrik. Saya kira juga metrik juga sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Nah, untuk quote yang pertama untuk hari ini adalah orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi dia itu baru belajar kalau dia ini merasa bodoh, nggak bisa, baru belajar. Nah, ini dari Arthur Wellesley. Ini quote yang pertama. Kemudian kekurangan OSPF yang pertama adalah membutuhkan basis data yang besar. Jadi basis datanya itu besar karena dia digunakan untuk perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Yang kedua, mengkonsumsi banyak resource atau alat-alat jaringannya itu diperlukan banyak perangkat jaringan. Yang ketiga, membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam sebuah jaringan. Jadi butuh perencanaan dan desain yang matang karena harus diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang besar. Nah, itu kekurangan OSPF. Untuk quote kedua yang harus kalian perhatikan adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Maka saya selalu menekankan belajar selagi masih muda, selagi masih bisa, karena dengan pendidikan, dengan otak kita untuk belajar itu nanti bisa mengubah dunia. Ini dari Nelson Mandela. Kemudian untuk kesimpulan untuk pertemuan yang ke-6. Nah, kesimpulannya adalah Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nanti ada 5 tipe paket yang digunakan OSPF. Yang pertama adalah hello paket. Ini untuk menemukan serta membangun hubungan antar tetangga router OSPF. Yang kedua, database description atau DBD. Ini untuk mengecek sinkronisasi database antar router. Yang ketiga, link state request atau LSR. Ini meminta spesifikasi link state record antara router satu dengan yang lain. Yang keempat, link state update atau LSU.
Ini mengirimkan permintaan spesifikasi link state records. Yang kelima, ini link state acknowledgement atau LSAX. Nah, ini difungsikan untuk menerima paket dari link state. Itu kesimpulan dari materi yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6, yaitu routing dinamis OSPF, Open Shortest Path First. Untuk materi pertemuan ke-6 sudah selesai, semoga bisa dipahami. Kemudian kalian tonton, jangan lupa berilah komentar di video pertemuan ke-6 ini. Kalau Anda suka, silahkan di like, kemudian di subscribe untuk channel pembelajaran media belajarku, atau kalian intip channel perjalanan saya di channel Matrip. Itulah untuk pertemuan yang ke-6, membahas mengenai routing dinamis OSPF. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami mengenai apa itu routing dinamis OSPF, dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasan di pertemuan yang ke-6 dan absensi PJJ sekolah. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian ikuti. Jadi silakan ditonton agar kalian paham apa itu yang namanya routing dinamis OSPF. Oke, untuk pertemuan ke-6 kita akhiri. Sampai jumpa. Pak Anom, guru paling teori seantero Nusantara, pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Wassalam.